Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami di Wani Duren. Hari ini hari Jumat teman-teman, Jumat berkah. Tanggal 3 Desember ya, tahun 2021. Nah, kami lagi di kebun ya. Pagi tadi kami baru sampai di tempat kami lagi setelah 3 hari kami berkunjung ke kebun teman kami di daerah Majenang, Kabupaten Cilacap. Hari ini jujur ya, kami sangat bersyukur sekali. Karena apa teman-teman? Karena hari ini kami berkebun di lahan persawahan ini genap berusia 2,5 tahun teman-teman. Kami berkebun di lahan persawahan ini genap kebun kami berusia 2,5 tahun. Jadi kami tanamnya pada waktu itu pada bulan Juni ya, tanggal 3 Juni tahun 2019. Jadi hari ini kebun kami tepat berusia 2,5 tahun ya. Banyak sekali ya, suka duka yang kami lalui untuk bisa berkebun seperti saat ini teman-teman ya. Berkebun menciptakan tanaman seperti ini. Tidak semuanya seperti ini teman-teman ya. Tidak semuanya seperti ini, tetapi yang seperti ini ya, yang seperti ini itu prosentasenya ya, kalau kita ngomong dari awal kami tanam dulu itu ada sekitar awalnya tanam ya teman-teman. Awalnya tanam itu dulu di lahan kami ini kurang lebih sekitar 98, tetapi yang berkembang sesuai dengan harapan, tentunya harapan kami itu sekitar 75 lah. Yang besar-besar seperti ini ada sekitar 75 ya. Baik itu yang dongkelan atau yang tidak. Ada yang sedang sakit. Nah, contohnya di depan ini, teman-teman. Ini masih dalam proses penyembuhan. Lumayan lama sakitnya. Lumayan sama. Hampir kurang lebih 5 bulan 6 bulan lalu. Sampai hari ini masih dalam proses. Nggak tahu ini sampai kapan. Saya sendiri ya udahlah kita nikmati. Karena tidak semuanya ya, tidak semuanya baik itu pasti teman-teman. Ya, kalau kita semuanya baik nanti saya tak kabur. Nah, ini bibit-bibit kami. Ini pohon yang pembesaran. Ya. Ini yang sempat berhenti sebentar, tapi sekarang sudah mulai muncul tunas lagi. Itu selalu ada kendalanya. Cuman persentase kendalanya ya itu dulu yang relatif sangat besar. Itu sekarang sudah mulai kita bisa berkurang teman-teman. Ya, bisa berkurang. Nah, ini contohnya. Dulu ketika kami awal berkebun itu memang tanpa bekal pengetahuan, jadi nggak usah heran kalau misalnya banyak kita jumpai permasalahan teman-teman. Nah, ini jenis musangking ya. Di antara musangking kami ini yang paling hebat ya, ini yang paling hebat. Kalau bawor standar, duri hitam banyak yang hebat. Nah, ini teman-teman, batang cabangnya udah sekian. Ini dulu dari bibit dongkelan teman-teman ya, nggak tahu ini sudah nggak kira-kira disiap ya. Kalau kita ngomong untuk dibuahkan tepat 3 tahun, nanti kami masih punya waktu 6 bulan ya. Waktu 6 bulan ya, semoga waktu itu cukup ya untuk menambah besaran batang dan cabang ya. Kami berharap sih masih cukup, karena ada kemungkinan masih ini muncul tunas 2 kali teman-teman. Nah, ini tunas yang ini barusan bertunas ya. Nanti perkiraan saya sekitar bulan Januari lah. Januari nanti akan muncul tunas baru ya. Akhir Desember Januari akan muncul tunas baru, kemudian akan muncul lagi tunas. Kalau Januari berarti Februari, Maret, April akan muncul tunas lagi ya, akan muncul tunas lagi. Nah, kami berharap dengan 2 masa kali tunas
itu perkembangannya semakin luar biasa. Karena apa? Di tempat kami sudah nggak asing lagi kalau sekali memanjang itu musangking bisa sampai 30 cm teman-teman. Bawor rekor barusan itu 35 cm. Nah, ini yang termasuk bawor. Nah, kalau ketemu tunas air kayak gini dibuang aja teman. Nah, ini jenis bawor. Nah, kondisinya sudah seperti ini teman-teman. Tepat di usia 2,5 tahun. Nah, ini bibit. Ini bawor juga. Usia 2,5 tahun. Nah, ini kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, kalau secara fisik sih sebenarnya bisa kalau kita mau buahkan, tetapi nggak tahulah, nanti kita lihat teman-teman ya. Untuk dibuahkan saya juga tidak merasa terburu-buru, tidak ada yang mengejar. Saya pinginnya itu memiliki pohon itu untuk jangka panjang teman-teman ya. Untuk jangka panjang. Jadi kembali lagi dari 98 tadi kurang lebih ada 75 teman-teman. Jadi kalau persentase ngomong, alhamdulillah yang tumbuh sesuai dengan harapan itu sekitar 80%. Menurut kami yang tadinya tidak ngerti berkebun sudah lumayan ya. Tetapi kedepannya target kami itu target pertumbuhannya teman-teman itu sekitar yang bagus itu kalau bisa 95%. Nah, karena apa? Kami ngomong gini karena kami sudah tahu cara-caranya, kami sudah tahu teman-teman. Jadi kita bisa punya target. Nah, ini jenis si uji atau duri hitam. Kalau ngomong ke lebar kanopi ya, lebar kanopinya hampir 4 meter ini. Hampir 4 meter. Lebar kanopinya hampir 4 meter lah. Kalau 3,5 insya Allah lebih ya, insya Allah lebih ya. Kalau 3,5 itu lebih teman-teman. Nah, ini jenis juga bawor. Ini adalah bibit-bibit dongkelan dulu teman-teman. Nah, ini. Ya, nah, ini bawor. Nah, depan itu ada musangking. Nah, ini sebenarnya ini bibit teman-teman. Nah, bibit kami di tempat kami sudah saya pruning kayak gini teman-teman. Bibit itu sudah kita pruning seperti itu. Kita potong, kita pruning, kita potong pucuk. Nah, ini jenis musangking kami. Nah, teman-teman bisa lihat. Nih musangkingnya. Nggak tinggi ini, tapi kanopinya hampir 4 meteran teman-teman. Lebar kanopi 4 meteran. Tapi kalau kita ngomong tinggi, paling tingginya hanya sekitar 3 meter. Jadi lebih apa ya? Lebih, kata orang Jawa, lebih semok. Nah, ini juga sebenarnya depan ini bibit teman-teman. Ya, tetapi karena nggak ada yang beli-beli ya saya biarkan, yang saya pelihara. Target kami yang seperti ini ya. Yang seperti ini saya punya ada sekitar 70 teman-teman. Yang seperti ini, besar-besar seperti ini, yang tadinya bibit itu kami punya sekitar 70. Ya, 70. Yang kondisinya sekarang seperti ini, target kami 2 tahun lagi ini bisa kami buahkan yang seperti ini. Kayak gini ini. Ada sekitar 70. Ada macam-macam ya, ada musangking, montong, ya, bawor, duri hitam. Ini contohnya juga. Ini target pembuahan kami adalah 2 tahun lagi. Jadi sekarang usianya sekitar, ini dulu dari baby teman-teman, yang kayak gini dari baby. Ini usianya sekitar selisih 2 bulan sama yang dongkelan. Jadi usianya 2 tahun lebih 3 bulan ya, 2 tahun 3 bulan. Kondisinya sudah seperti ini, kita potong pucuk. Nah, ini target kami kita buahkan adalah 2 tahun lagi. Jadi tepat nanti di usianya kurang lebih 3,5 tahun. Kok 3,5 tahun, 4 tahun dari bibit baby. Nah, ini contohnya ini dari baby juga. Musangking target kami 2 tahun lagi. Yang seperti ini. Nah, ini juga teman-teman. Ini dari bibit dulu. Ini usia 2 tahun 3 bulan ya. Ini dari bibit, nggak laku-laku saya pelihara. Ada 50 teman-teman. Kok 50? Sekitar 70 kayak gini. Kondisinya kayak gini nih.
kondisinya kayak gini. Ini dari bibit, kami siapkan untuk bibit, tapi juga ketika kami siapkan seperti itu kita pruning macam-macam teman. Kita perlakukan seperti pohon yang akan kita bungakan, kita besarkan. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita ngomong kanopi daun kurang lebih 2 meter, tingginya 2 meter juga. Ini juga, ini masuk kategori bibit dulu ya. Tapi sampai sekarang nggak ada yang melirik, ya sudah kita pelihara. Ini juga bibit ya, cukup rapat, jaraknya 2 meter, nggak apa-apa. Nah ini yang kita target, kita buahkan. Ini juga cukup rapat, jarak 2,5 meter. Ini sudah saling bertemu. Kita lalui saja teman-teman. Lahan kami tidak terlalu luas. Nanti kita dari sini nanti pasti kami dapat ilmu baru, dapat pelajaran baru, dan kami siapkan itu ya, kami siapkan ya, nih. Nah teman-teman nggak usah bertanya kepada saya bagaimana caranya merawat seperti itu, karena apa, semuanya sudah saya sharing ya. Waktu kami ke ke Cilacap kemarin ya, pemilik kebunnya nama Mas Andi itu bertanya kepada kami, Pak Premi, apakah ada yang disembunyikan? Tidak ada teman-teman ya. Semua perawatan yang kami lakukan di kebun ini sudah kami bagikan kepada teman-teman. Tidak ada satupun yang kami tutupi ya, tidak ada. Karena buat kami, buat apa ditutup-tutupi teman-teman ya. Semua yang kami bagikan kepada teman-teman itulah yang kami kerjakan di kebun. Kami tidak pernah nutupi obat apa yang kami gunakan, pupuk apa yang kami gunakan, cara pemupukannya gimana, dosisnya. Biasanya saya mengatakan kalau teman-teman tanya dosis ya, kalau semprot itu ya dilihat aja teman-teman. Kalau kita penyemprotan itu tolok ukurnya tangki, dilihat aja. Biasanya di kemasan itu ada. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, apa yang kami sharingkan itu adalah apa yang kami lakukan. Tidak ada satupun yang kami tutup-tutupi. Karena apa? Tidak ada gunanya kita tutupi itu. Ya, karena kami pengen teman-teman itu punya kebun ya, kalau bisa jauh lebih baik dari kepunyaan Diwani Duren. Ya, saya lebih senang ya teman-teman itu memiliki ya, teman-teman itu lebih hebat dari kami. Itu kami akan merasa bangga. Ya, merasa bangga. Jadi kami tipe orang yang tidak pelit berbagi teman-teman. Ya, saya lebih suka apa yang jadi apa ya, pekebun-pekebun yang sekarang ini ya, sekarang ini polanya mengikuti kami, hasilnya harus lebih baik dari tempat kami. Itu saya akan merasa bangga. Kalau lebih jelek, saya justru sedih teman-teman. Jadi teman-teman yang sekarang ini ya banyak mencontoh kami, ya mengikuti apa itu langkah-langkah kami. Kami berharap teman-teman jauh lebih hebat, ya lebih hebat dari adik kami. Itu harapan kami, ya harapan kami. Nah ini bibit juga sebenarnya, karena nggak ada yang melirik, sudah saya biarkan aja. Nanti seperti apa? Seperti hutan, jawabannya seperti. Nah ini juga, ini bibit teman-teman. Kalau memungkinkan ada yang beli, saya dongkel. Harga, ayo hitung-hitungan. Nah, gitu. Nah, ini konsep triple tree. Ini dulu juga bibit. Nah, ini target kami yang seperti ini. Kalau nanti misalnya tidak laku ya teman-teman, ini tidak laku, itu 2 tahun lagi, itu kami target buahkan. Jadi 2 tahun lagi, ya kami berharap di kebun ini ada sekitar 140 pohon durian ya yang berbuah. Itu. Jadi kalau teman-teman tanya target, kami punya. Ya, target kami apa? Yang pertama adalah kebun di tempat kami itu berbuah semua. Tetapi tidak sekedar berbuah, teman-teman. Tetapi buah yang berkualitas. Itu target kami. Nah, yang ini kalau kami berharap sih 6 bulan lagi. Tapi sebelahnya itu 2 tahun lagi. Itu loh. Ini, nah, ini triple. Jangan ngomong jarak teman-teman. Jaraknya terlalu rapat. Ya, jaraknya terlalu rapat. Nih. Ya, tak ulang lagi. Yang seperti ini ada sekitar 70 di depan itu juga. Tuh, power tuh. Tuh power tuh. Jaraknya dari sini 3 meter. Ya.
Kalau ada ngomong rapat, ya nggak apa-apa. Saya akui terlalu rapat. Apakah nanti berbuah? Insya Allah tetap berbuah. Soal rasa, nanti kita lihat sama-sama. Benarkah Dewani Durian bisa menciptakan buah yang berkualitas sesuai dengan standar? Itu kan tinggal waktu aja teman-teman yang membuktikan kan waktu aja. Waktu yang membuktikan. Nah ini tadi jenis montok, ini bawor, musangking, bawor, depan ini montong. Ini saya pelihara. Ini tadinya bibit. Ya, yang seperti ini saya ada sekitar 70-75 teman-teman. Nah ini bibit. Tapi nggak tahu apakah laku apa tidak. Kayak gini. Ini kualitas bibit garansi di tempat kami, teman. Garansi itu artinya begini, teman-teman. Bibit kami itu sudah kami bentuk. Kami bentuk cabang dan batangnya. Ya, teman-teman pasti nggak kecewa. Ya. Cabang dan batangnya kita bentuk, teman-teman. Nah, ini jenis montong. Ini harapan kami 2 tahun lagi. Nah, kalau si OC berharapnya sih 6 bulan lagi. Tapi nggak tahu lah, nanti kita lihat sama-sama. Ini duri hitam, tidak terlalu tinggi tapi cabang-cabangnya sudah oke. Nah itu juga itu bawor. Di sana yang tinggi-tinggi itu bawor, duri hitam. Ya, nih, ini targetnya 2 tahun lagi. Target. Nah jadi kerja itu harus ada target. Kalau nggak ada target nanti malah repot. Saya biasanya kalau bekerja itu kita rencanakan targetnya apa. Nah ini kami biasa bekerja dengan cara-cara seperti itu. Nah ini bawor yang gede-gede seperti ini ada sekitar 50-an, 40 sampai 50 lah seperti ini ya, 40-50. Nah, rata-rata kalau sama persis nggak mungkin ya, kalau sama persis nggak mungkin. Nah kayak gini cabangnya boleh lah kalau dibuahkan 6 bulan lagi, kira-kira begitu. Tepat 3 tahun teman-teman ini nanti ya, 6 bulan lagi tepat 3 tahun. Nah sekarang ini sudah mulai rimbun. Tentu teman-teman penasaran kok bisa, padahal 1 bulan lalu ketika awal tunas tak pruning, bekasnya masih ada daunnya itu ya. Ini bekas pruningnya masih ada. Kenapa sekarang bisa rimbun? Karena apa? Di tempat kami sekali memanjang 30-35 cm. Itu aja. Nah, bagaimana caranya membuat itu? Semuanya sudah saya bagikan kepada teman-teman. Nah, ini sudah rimbun ini. Ya, barusan pruning, bekasnya ada. Kalau nggak percaya daripada nanti saya dibilangi bohong. Itu bekasnya, daunnya. Ya, itu daunnya belum jadi tanah. Daunnya belum jadi tanah. Nah sekarang saya mau jawab lagi ya, di usia 2,5 tahun ini kami akan menjawab kenapa rumputnya dibiarkan. Saya tanya balik sama teman-teman, apa sih ruginya kalau kita pelihara rumput? Saya merasa tidak rugi teman-teman. Saya tidak merasa rugi. Buktinya apa? Di tempat kami pohonnya seperti itu, meskipun rumputnya banyak sekali. Ini enceng gondoknya udah mulai timbul. Enceng gondok bagus teman-teman, banyak hormon giberelin. Ini dulu bawah ini isinya enceng gondok semua. Kami tidak merasa terganggu dengan kehadiran rumput di sekitar kami. Ya. Justru ya, rumput ini banyak dimanfaatkan oleh petani di sekitar kami untuk ternak mereka. Itu bagi kami sudah apa ya, bagian dari sedekah. Kenapa pohon ini seperti ini? Karena apa? Kami banyak bersedekah. Rumput kita sedekah. Gitu. Pupuk sebagian kita sedekahkan pada rumput. Rumput memberikan dampak yang sangat baik pada tanaman kami. Ada yang bilang tanamnya mudah terserang jamur. Kalau ada yang bilang seperti itu, datang ke tempat kami. Ya, datang ke tempat kami. Lihat apakah tanaman kami banyak yang terserang jamur? Tidak. Ya. Meskipun di musim penghujan teman-teman ya, di musim penghujan rumput ini saya biarkan liar. Di tempat kami prosentase yang terserang jamur, tak kasih tahu teman-teman, di bawah 5%. Di bawah 5%. Kenapa bisa begitu? Karena apa? Kami bisa berbagi. Yang Maha Kuasa itu tahu teman-teman.
Kalau hambanya berbagi pasti akan dikasih sesuatu yang lebih. Gitu. Ada yang ngomong, Pak nanti ini banyak jamurnya ini. Itu kan teori, saya praktek. Kami praktek. Kami ada cara pencegahan jamur preventif. Banyak kami lakukan dengan aplikasi Trichoderma, teman-teman. Ya. Kita di jumping itu juga kita rutin, kita semprotkan insek dan fungisida, baik yang kontak atau yang sistemik. Tergantung melihat kondisi. Kalau sudah terserang kita pakai kontak. Kalau preventif, kalau sudah terserang kita pakai sistemik. Kalau enggak kita pakai kontak aja, Trichoderma cukup. Ya. Ini loh teman-teman. Ya, jadi sekali lagi bukan ulang tahun sih, di usia kami, pohon kami saat ini berusia 2,5 tahun, kami merasa bersyukur sekali bisa merawat pohon durian seperti ini. Itu sudah, nggak bisa diucapkan teman-teman, nggak bisa diucapkan. Bagi kami adalah berkah. Karena apa? Bekal kami basic pengetahuan juga tidak punya. Nah ini salah satu contoh yang bermasalah. Tak kasih tahu daripada nanti, kok yang di syuting yang bagus-bagus ini bermasalah. Tetapi sudah mulai muncul tunas. Nah itu tadinya bermasalah, sana bermasalah. Kalau dari 150, kalau 5%-nya kan sekitar 7. Ya sudah, paling ya sekitar 7. Itu loh, 7 atau 8 masih oke teman-teman. Masih oke. Masih menurut kami sih sekitar 5% lah yang bermasalah. Sekitar 5%. Oke teman-teman, itulah yang bisa kami bagikan hari ini. Di usia kebun kami 2,5 tahun, semoga ya ke depan kami banyak berbagi. Nah kami sekarang lagi dipercaya dari seseorang di daerah Majalah sana untuk selalu mengawasi kebunnya. Nah dari situ kan nanti kita pelajari permasalahannya di apa. Kebetulan itu di ketinggian 220 di bukit, pasti ada tantangan tersendiri. Dan jangan khawatir teman-teman, kami akan selalu update perkembangan di sana. Sekarang lagi dikerjakan ya, sesuai dengan instruksi kami. Kami akan bantu pantau setiap hari sampai di mana ya, sampai di mana. Kami juga ya berterima kasih kepada salah satu pekebun di Singaraja namanya Bu Agung. Itu juga mengikuti cara-cara kami ya. Beliau memiliki kebun cukup luas 2 hektar, tetapi yang di Majenang itu ada sekitar 6,5 hektar teman-teman. Dan di sana yang di Majenang itu kalau hasilnya baik, kebunnya nanti akan ditambah lebih luas. Ya, mohon doanya teman-teman yang di Majenang sana, namanya pemiliknya Mas Andi, usia masih muda 38 tahun teman-teman. Tetapi alhamdulillah ya, beliau percaya kepada kami ya, untuk membantu mengawasi ya, memberikan masukan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi, Dewani Duren berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.